Media Vietnam ketar-ketir, timnas Indonesia dihuni banyak pemain klub elit Eropa, mereka semua grade A. Masifnya program naturalisasi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) jadi sorotan media Vietnam. Dengan naturalisasi, timnas Indonesia berpotensi bakal banyak dihuni pemain-pemain yang merumput di daratan Eropa. Di sisi lain, persaingan antara Vietnam dengan Indonesia merupakan cerita klasik dan banyak dinanti saat kedua tim turun ke lapangan. Tambah lagi, berubahnya kursi pelatih Golden Warriors yang baru saja diganti dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier, tentu banyak dinanti publik Vietnam. Salah satu media ternama di Vietnam, Soha, menyoroti profil timnas Indonesia yang kini banyak dihuni sejumlah pemain asing dari Eropa. Tentu hal itu jadi ancaman tersendiri bagi Vietnam untuk bekerja lebih keras lagi dalam persaingan turnamen Asia maupun babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Indonesia telah menerapkan prosedur naturalisasi bagi banyak pemain yang bermain di Eropa, guna memperkuat timnas menjelang turnamen Asia dan kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha dalam tajuknya. Media tersebut juga menulis sejumlah nama-nama besar pemain yang berkiprah di Eropa dengan kualitas atau grade A. Media itu menulis sejumlah nama pemain keturunan yang kemungkinan bakal memperkuat timnas Garuda, seperti Jay Izes yang kini memperkuat PSV Eindhoven di Liga Belanda, Tom Haye pemain dari SC Heerenveen di Liga Belanda, kemudian Emil Audero yang menjadi kiper andalan Sampdoria di musim lalu yang kini dikabarkan tim papan atas Liga Italia, bek muda Miss Hilgers yang memperkuat FC Twente di Liga Belanda Netherlands. Selain itu, ada Ilyas Al-Hafex pemain sayap Almere City dan Ragnar Oratmangun yang bermain untuk FC Groningen di Liga Belanda. Semua pemain ini bermain di Eropa, tulis media itu. Dengan keberadaan 6 calon pemain yang bakal dinaturalisasi tersebut, media Vietnam memperingatkan timnas mereka agar lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri. Tentunya tim Vietnam asuhan pelatih Troussier juga perlu mempersiapkan diri dengan baik jika ingin meraih hasil positif, ulasnya. Terbaru, timnas Indonesia U23 akan berkiprah di Piala AFF U23 2023. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung di grup B. Piala AFF U23 2023 bakal bergulir di Rayong dan Chonburi, Thailand, pada 17-26 Agustus tahun 2023 dan diikuti 10 negara Asia Tenggara (ASEAN). Di grup B Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Malaysia U23 dan Timnas Timor Leste U23. Timnas Indonesia U23 adalah juara turnamen ini pada 2019 ketika masih bernama Piala AFF U22. Pada tahun lalu, Garuda Muda menarik diri akibat pandemi COVID-19. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, kemungkinan tidak akan memanggil pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan ke Piala AFF U23 2023. Apa sebab turnamen itu tidak masuk kalender FIFA? Shin Tae-yong juga mesti bernegosiasi dengan para pelatih di BRI Liga 1 2023/2024 untuk memanggil pemainnya lantaran penyebab yang sama. Jika Timnas Indonesia U23 bisa turun dengan kekuatan terbaik meski minus pemain abroad di Piala AFF U23 2023, bagaimana starting 11 terbaiknya? Berikut bola.com mengulasnya. Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper terbaik untuk Timnas Indonesia U23. Namun, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya itu masih mengalami cedera. Cedera Hernando Ari kemungkinan tidak terlalu parah sehingga masih berpeluang bermain untuk Garuda Muda di Piala Asia U23 2023. Bagas Kava, Rizky Ridho, dan Komang Teguh menjadi pilihan terbaik di lini belakang. Lantas,
Siapa pengganti Pratama Arhan sebagai bek sayap kiri? Shin Tae-yong bisa saja bereksperimen dengan memasang Rio Fahmi di posisi itu mengingat keterbatasan stok bek sayap kiri yang tersedia. Pemain Persija itu berposisi asli sebagai bek sayap kanan. Tanpa Marcelino Ferdinand dan Ananda Raihan, Shin Tae-yong tidak perlu khawatir untuk mencari penggantinya. Arsitek asal Korea Selatan itu dapat memanfaatkan Beckham Putra dan Taufani Muslihuddin. Beckham akan bertugas sebagai kreator serangan, sementara Taufani menjadi gelandang box-to-box untuk menemani Alfeandra Dewangga yang dapat diplot sebagai gelandang jangkar. Belakangan, Dewangga mengalami evolusi posisi. Pemain berusia 22 tahun itu awalnya berperan sebagai bek tengah dan digeser sebagai bek sayap kiri sebelum mulai permanen menjadi gelandang bertahan. Menempatkan Dewangga sebagai pemain tengah akan jauh lebih efektif mengingat pemuda asli Semarang, Jawa Tengah, itu mempunyai keahlian dalam mengalirkan bola ke lini depan. Trisula Fajar Fatur Rahman, Ramadan Sananta, dan Witan Sulaiman masih menjadi pilihan yang realistis bagi timnas Indonesia U23. Nama terakhir pun mulai kembali menemukan sentuhannya. Fajar dan Sananta adalah dua pemain tersubur di SEA Games 2023 Kamboja. Keduanya sama-sama mencetak 5 gol bersanding dengan penyerang timnas Vietnam U22, Nguyen Van Tum. Sebagai winger, Fajar mempunyai insting mencetak gol yang sangat tinggi. Padahal bersama Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1, pemain berusia 21 tahun itu kerap dimainkan sebagai bek sayap kanan. Jika Witan masih angin-anginan, Shin Tae-yong memiliki opsi melimpah untuk posisi winger timnas Indonesia U23 semodel Irfan Jauhari dan Jim Kelly Schroyer.